Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman mahasiswa program studi ilmu hadis yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali begitu mata kuliah hadis sains yang pada kesempatan kali ini mohon maaf tidak bisa membersamai teman-teman secara live begitu karena bertepatan dengan agenda-agenda lain yang tidak bisa digantikan. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang worldview Islam sebagai basis agama dan sains. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana paradigma ya, corak begitu, hubungan antara agama dan sains. Ada yang paradigma konflik, ada yang memandang agama dan sains secara independensi begitu. Lalu kemudian ada yang dialog, ada yang integrasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan atau lebih tepatnya mungkin menekankan ya, menegaskan tentang pentingnya worldview Islam sebagai basis agama dan sains. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, pada tanggal 20 Maret ya, kalau di data di Facebook itu ya, yang ini saya screenshot begitu, saya dapat potongan ini dari beberapa grup WhatsApp begitu. Ini 20 Maret tahun lalu 2020 ya. Jadi seorang pemikir liberal ya, seorang aktivis ya, ya berafiliasinya ke salah satu ormas Islam yang Islam tradisional katakanlah seperti itu. Nah, pada waktu itu Lutfi Syauqani ya, yang seorang pengunggah poster ini ya, ini di Facebook beliau. Tapi setelah itu banyak sekali kritikan-kritikan bahkan hujatan yang ditujukan kepada beliau sehingga postingan ini dihapus. Tapi sebelum dihapus sudah ada yang sempat screenshot gitu. Teman-teman sekalian, di postingan ini Lutfi Syauqani menulis satu status begitu. Karena pada waktu itu bulan-bulan itu virus corona itu masih tinggi-tingginya begitu. Dia nulis begini. Coronavirus adalah bukti paling mutakhir bahwa Tuhan tidak ada. Atau kalau ada, dia tidak peduli. Manusia saja yang kegeeran bahwa ada sesuatu bernama Tuhan. Para filsuf sejak lama memperbincangkan tentang konsep yang satu ini. Ada banyak argumen, tapi yang paling kokoh dan didukung temuan sains, Tuhan adalah nomenklatur yang diciptakan manusia. Dibayangkan, diagungkan, ditinggikan. Sebelum manusia muncul di muka bumi, Tuhan tidak ada. Setidaknya tidak dibicarakan. Simpanse, landak, atau orang utan tak punya konsep tentang hal-hal yang abstrak. Karenanya mereka tak mampu menciptakan Tuhan. Hanya manusia yang mampu menciptakan Tuhan. Tuhan diciptakan untuk memperingan dan mempermudah kehidupan manusia yang brutal. Sebelum Tuhan ada, manusia hidup dalam kemurungan dan tanpa makna. Tuhan dan kemudian agama membantu menenangkan hidup mereka. Ada hal-hal yang bisa diatasi dengan Tuhan, tapi banyak sekali hal di mana Tuhan tak mampu berbuat apa-apa, termasuk soal corona. Ya. Jadi postingan ini mengandung beberapa poin yang yang perlu dikritisi karena dia berangkat dari satu pandangan alam fikir yang tidak Islami begitu, atau dalam bahasa mata kuliah kita tadi itu tidak berangkat dari worldview Islam. Dia menganggap bahwa Tuhan tidak ada, ya, kemudian dia menganggap bahwa kalaupun ada itu hanya diciptakan oleh manusia, ya, dibayangkan, hanya diimajinasikan begitu. Jadi menurut dia itu kalau Tuhan ada
itu hanya dibayangkan oleh manusia, hanya sesuatu yang diciptakan oleh manusia. Ya, jadi Lutfi Syawkani ini orang yang mengaku Muslim, gitu. Tapi ya itu keyakinannya seperti ini. Nah, mengapa Lutfi Syawkani dan beberapa orang yang mungkin seide dengan dia itu punya pemikiran seperti ini? Karena dia tidak berangkat dari worldview. Worldview itu satu pandangan dunia, ya, kerangka berpikir begitu. Kalau umat Islam itu bisa menyamakan dengan tauhid yang kita miliki. Orang yang bertauhid tidak mungkin mengatakan seperti itu. Ya. Orang yang punya pandangan alam tentang Tuhan, tentang dunia, ya, tentang realitas, tidak mungkin mengatakan seperti ini. Ya. Nah, disinilah pentingnya teman-teman sekalian, worldview itu harus kita pahami, harus kita renungkan, dan harus kita resapi, kemudian implementasikan dalam kehidupan kita. Ya. Worldview ini kalau dalam peradaban manusia itu menjadi asas. Ya. Dulu umat Islam itu pernah berjaya karena umat Islam pada waktu itu memegang erat worldview yang mereka miliki. Mereka tidak silau dengan peradaban-peradaban lain, ya, tidak mengadopsi secara mentah-mentah, ya, worldview dari peradaban lain begitu. Kalau yang ada sekarang kan orang-orang Islam itu terkagum-kagum, kemudian mungkin mengikuti secara tanpa kritis, ya, membeo istilahnya seperti itu, kepada peradaban-peradaban yang dianggap maju, dalam hal ini mungkin peradaban Barat. Sehingga orang-orang Islam pada waktu sekarang ini ya memang bisa dipahami kok tidak mengalami kemajuan karena mereka tidak memegang erat worldview Islam gitu. Worldview yang seharusnya menjadi ruh, yang menjadi motor penggerak dalam dirinya. Nah, dalam setiap peradaban worldview itu menjadi asas itu. Ketika suatu komunitas memegang erat worldview yang dia miliki, worldview Islam dalam hal ini misalkan umat Islam memegang worldview Islam, maka dia akan menjadi umat yang maju gitu. Ya, peradaban Barat itu juga maju karena dia punya worldview tersendiri yang dia kembangkan begitu. Tentu perspektif majunya perspektif maju menurut mereka. Ya. Yang itu bisa jadi berbeda dan bahkan sangat mungkin berbeda dengan definisi maju, ya, dalam perspektif Islam. Nah, mengapa worldview ini penting, ya? Pertama, ada beberapa poin. Pertama, karena di era globalisasi ini melebur segala macam identitas. Suatu bangsa atau peradaban tidak lagi dapat diukur dari tradisi, nilai sosial atau gaya hidup. Ya. Sekarang itu orang-orang di Indonesia itu bisa jadi mempraktekkan kultur atau tradisi dari negara-negara lain. Ya, anak-anak muda sekarang mungkin mempraktekkan tradisi Korea gitu, ya, K-pop begitu, tradisi Barat begitu. Orang yang hidup di negara-negara timur, di Indonesia misalkan, bisa saja mereka itu bergaya hidup Barat, bergaya hidup Korea, bergaya hidup yang lain dari identitas kenegaraannya atau identitas kebangsaannya. Karena itulah perlu ada worldview yang menyatukan begitu. Meskipun mungkin berbeda-beda, tapi kalau worldview-nya sama, maka itu bisa menjadi istilahnya kalimatun sawa, begitu. Ya. Nah, kedua, dengan teori worldview, persamaan dan perbedaan antara Islam dan peradaban dapat dilakukan secara konseptual ketimbang ideologis. Jadi kalau kita memahami Islam dan juga peradaban-peradaban lain, misalkan, kita bisa memahami itu dari perspektif worldview, sehingga kita bisa mengambil apa yang sejalan dengan Islam, yang kemudian kita ambil, dan apa yang tidak sejalan dengan Islam, yang kemudian kita harus tolak begitu, harus kritisi begitu. Nah, kalau kita pakai teori worldview seperti itu, jadi kita bukan berarti tidak boleh belajar dari peradaban atau negara lain yang maju atau yang lebih berkembang begitu. Boleh, tapi dengan tadi, ya, harus kita lihat dulu berdasarkan teori worldview ini, ya. Apakah kemajuan yang ada di Barat itu bisa kita ambil, kita adopsi sehingga itu menjadi kemajuan umat Islam misalkan. Kemajuan di Barat kan itu identik dengan apa? Industrialisasi, kemudian kemajuan teknologi, kebebasan, dan lain sebagainya. Apakah itu semua bisa diadopsi, ya, dalam perspektif Islam?
Nah, tunggu dulu, kita harus melihat dulu itu dari kacamata worldview gitu. Ya. Yang selalu didengung-dengungkan oleh peradaban barat misalkan adalah tentang pembangunan, ya. Semakin besar semakin maju kemajuan teknologi dan lain sebagainya, itu dianggap sebagai suatu pencapaian, suatu kemajuan. Tapi mereka tidak memandang bahwa apakah kemudian dengan mereka memajukan teknologi, memajukan pembangunan dan lain sebagainya, lalu kemudian mereka tidak memikirkan misalkan etika, kemudian lingkungan dan lain sebagainya. Ya. Nah, disitulah kemudian perlu ada saringan, perlu ada worldview yang memfilter, ya. Tidak semua definisi kemajuan dari peradaban lain itu bisa kita terima sebagai umat Islam. Nah, itu yang kedua, ya. Maka dari situ kita bisa mengambil dengan worldview ini, kita bisa mengambil mana persamaan yang bisa kita adopsi, ya, bisa kita ambil hikmahnya, apa perbedaan yang tidak bisa kita ambil dan kemudian harus kita tolak. Lalu yang ketiga, dengan menyadari perbedaan antara peradaban berdasarkan worldview, maka benturan peradaban atau clash of civilization yang sering dinilai ideologis itu dapat direduksi menjadi kesadaran akan adanya pluralitas peradaban yang saling menghormati tanpa harus menganut doktrin pluralisme, multikulturalisme, dan relativisme. Ya. Jadi ada satu teori namanya benturan peradaban, clash of civilization, ya. Teori ini diperkenalkan oleh seorang pemikir yang namanya Samuel Huntington. Ya. Ini pemikir barat yang dia memperkenalkan bahwa satu peradaban dengan peradaban yang lain, ya, karena menurut dia itu sifatnya ideologis, maka satu sama lain itu saling berbenturan, saling satu sama lain tidak bisa saling bertemu begitu. Peradaban Islam dengan peradaban Barat misalkan, peradaban Yunani, ya, peradaban yang lain-lain begitu tidak bisa saling bertemu gitu. Karena mereka satu sama lain berdiri sendiri dan menganggap dirinya paling benar, yang lain salah. Nah, dengan adanya worldview itu, ya, hal-hal yang sifatnya benturan ini itu bisa diminimalisir, ya. Artinya apa yang baik dari satu peradaban bisa kita ambil, tentu dengan memfilter, ya, berdasarkan worldview. Apa yang tidak baik maka tidak perlu kita ambil dan itu ya mungkin kita tolak begitu. Nah, dari sini kita bisa tahu mengapa worldview itu penting. Nah, dari tadi kita bicara worldview, apa sih sebenarnya worldview, ya. Nah, ini ada beberapa definisi worldview dari beberapa tokoh begitu. Misalkan ada tokoh yang namanya Ninian Smart, ya. Kata dia worldview itu adalah satu kepercayaan, ya. Kalau dalam bahasa kita adalah suatu keyakinan, ya, iman, ya. Worldview itu iman, ya, kalau berdasarkan definisinya Ninian Smart ini. Perasaan dan apa yang terdapat dalam pikiran orang yang berfungsi sebagai motor bagi keberlangsungan dan perubahan sosial dan moral. Jadi worldview itu menurut Ninian Smart adalah satu kepercayaan, perasaan atau pikiran yang ada dalam manusia, dalam diri manusia, yang itu menjadi motor penggerak, ya. Kayak semacam niat lah, ya, kayak semacam sesuatu yang menggerakkan. Sebagai contoh misalkan teman-teman, kenapa seorang muslim misalkan, muslim yang taat, ya, ketika tahu bahwa Ramadan akan tiba, lalu dia berpuasa, ya, otomatis berpuasa. Karena dia punya kepercayaan, keimanan bahwa umat Islam itu punya kewajiban melaksanakan puasa yang kalau dia kerjakan, dia akan mendapatkan pahala, dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan kalau tidak mengerjakan, dia akan mendapatkan dosa. Nah, keimanan kita terhadap bulan Ramadan, sehingga kita menjalankan ibadah di bulan suci tersebut, itu adalah satu kepercayaan, satu worldview kita, ya, yang itu menggerakkan kita untuk menjalankan puasa. Ya, gitu. Sama seperti misalkan itu mungkin ya terlalu yang sifatnya religius, yang sehari-hari aja, ya, sehari-hari aja. Misalkan kita menulis status nih, ya, kayak tadi si Lutfi Syaukan nulis status di Facebook, ya, nulis statusnya misalkan mengolok-olok kelompok atau orang lain. Itu sesungguhnya
mencerminkan dari worldview yang ada dalam pikiran kita, worldview yang ada dalam perasaan kita, kepercayaan kita. Ya. Tapi kalau kita misalkan nulis status Facebook atau status apapun itu, yang itu kemudian memberikan tausiah atau apa, ya terlepas dari niatnya apa, tapi itu yang mencerminkan worldview kita, ya. Jadi kalau itu memang niatnya dakwah, itulah worldview kita. Ternyata worldview kita adalah worldview yang mengedepankan bahwa lebih baik menulis yang baik-baik karena itu bagian dakwah. Tapi bisa jadi mungkin dia menulis baik karena ingin dipuji atau dinilai baik oleh orang lain. Ya itu juga mencerminkan worldview kita bahwa oh ternyata dia lebih percaya dengan pujian orang, dengan ya hal-hal yang sifatnya dunia. Ya. Sama dengan kasus Lutfi Syauqani itu juga seperti itu. Dia nulis itu berangkat dari kepercayaan dia tentang Tuhan, ya, tentang adanya Tuhan, tentang adanya virus corona dan lain sebagainya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua dari Thomas Wall misalkan, worldview itu adalah sistem kepercayaan, ya, asas, ya, satu sistem kepercayaan asas yang integral tentang hakikat diri kita, realitas dan tentang eksistensi. Jadi ini lebih teoritis ya menurut Thomas Wall itu. Jadi worldview itu adalah satu sistem kepercayaan tentang apa? Tentang diri kita. Diri kita itu siapa sih? Ya, manusia. Manusia kalau begitu apa boleh melakukan apa yang tidak boleh begitu. Manusia pasti membutuhkan Tuhan dan lain sebagainya. Ya. Jadi pandangan diri kita tentang diri kita sendiri itu mencerminkan dari worldview kita, ya. Realitas ya. Misalkan apa yang ada di dunia ini. Kita melihat alam, kita melihat binatang, kita melihat apapun yang ada di dunia itu realitas, ya. Tentang eksistensi, ya, eksistensi apapun, eksistensi Tuhan, eksistensi makhluk gaib misalkan. Orang yang mungkin tidak percaya makhluk gaib, berarti itu mencerminkan worldview yang dia miliki, kepercayaan yang dia miliki. Ya. Oke, yang ketiga menurut Alparslan Açıkgöl, saya kurang tahu ya ini cara bacanya gimana. Ini orang Turki kalau tidak salah, ya. Jadi worldview menurut dia adalah asas bagi setiap perilaku manusia termasuk aktivitas-aktivitas ilmiah dan teknologi. Setiap aktivitas manusia akhirnya dapat dilacak pada pandangan hidupnya dan dalam pengertian itu, maka aktivitas manusia dapat direduksi menjadi pandangan hidup. Jadi worldview itu adalah yaitu tadi satu hal yang mendorong manusia itu melakukan sesuatu, baik yang sifatnya ilmiah maupun teknologi maupun aktivitas-aktivitas yang lain dalam kehidupannya. Ya, jadi apapun yang kita lakukan itu sesungguhnya berangkat dari satu dorongan dalam diri kita. Itulah worldview. Ya, itulah worldview. Kita sholat, kita makan, kita ke belakang, ke toilet, ke kamar mandi itu sesungguhnya berangkat dari worldview yang kita miliki. Ya, oke. Nah ini poin-poin dari definisi tadi ya. Jadi worldview itu pertama dia merupakan motor perubahan sosial gitu ya. Jadi dia yang mendorong kita untuk bergerak. Worldview itu juga adalah asas atau dasar kita melakukan aktivitas ilmiah, ya, meneliti, melakukan sesuatu pengkajian terhadap fenomena tertentu begitu. Atau asas bagi pemahaman kita terhadap realitas yang ada di dunia ini. Cara kita memahami seorang diri manusia ya, apakah itu laki-laki maupun perempuan, itu juga dipengaruhi oleh worldview kita. Orang yang dia mungkin mendiskreditkan perempuan, melecehkan perempuan, menghina-hina perempuan, dia memang berangkat dari worldview-nya semacam itu. Dia mungkin memahami perempuan itu sebagai sesuatu yang tidak layak untuk diberikan penghormatan. Nah, karena itulah Islam punya worldview sendiri, ya. Bagaimana dia memandang Tuhan, bagaimana dia memandang realitas, bagaimana dia memandang diri kita sebagai manusia, alam dan lain sebagainya. Oke. Nah, worldview itu karena dia tadi ya banyak beberapa poin yang bisa kita ambil dari definisi worldview, ada motor perubahan, ada asas yang menggerakkan ya bisa jadi itu niat begitu. Ada worldview itu adalah asas bagi pemahaman realitas begitu. Karena itulah worldview itu punya beberapa sinonim, beberapa persamaan ya.
Misalkan menurut Al-Maududi, ya, worldview itu adalah an-nazariyah al-islami, ya, Islamic vision, visi Islam memandang ya ke depan, ya, visi Islam yang berarti pandangan hidup yang dimulai dari konsep keesaan Tuhan yang kemudian berimplikasi pada keseluruhan kegiatan kehidupan manusia di dunia, ya, sebab syahadat adalah pernyataan moral yang mendorong manusia untuk melaksanakannya dalam kehidupan secara menyeluruh. Jadi menurut Al-Maududi ini, worldview itu adalah an-nazariyah al-islami, Islamic vision, ya, bagaimana seorang itu punya visi keislaman tentang apa, tentang Tuhan, ya, kemudian itu berimplikasi pada kehidupan manusia secara umum di dunia ini. Lalu yang lain ada Syekh Atif Az-Zain, ya, mengartikan worldview sebagai al-mabda al-islami, ya, prinsip-prinsip Islam yang berarti akidah fikriyah, kepercayaan yang rasional yang berdasarkan akal, ya tadi, ya, makanya worldview itu ya bisa kita samakan dengan sistem keimanan gitu, ya, kepercayaan gitu. Sayyid Qutb itu juga punya istilah juga untuk worldview, yaitu at-tasawwur al-islami, ya, yang berarti akumulasi dari keyakinan pokok, ya, keyakinan asasi yang terbentuk dalam pikiran dan hati setiap muslim. Yang itu memberi gambaran khusus tentang wujud dan apa-apa yang terdapat di balik itu. Oke, terus dikit lagi, ya, ada Naqib Alatas, ya. Kemudian definisi di atas itu meskipun berbeda-beda, ulama sepakat bahwa Islam mempunyai cara pandangnya sendiri terhadap segala sesuatu. Jadi meskipun beda-beda, punya istilah yang beda-beda, tapi paling tidak mereka semua sepakat bahwa Islam itu punya kacamata sendiri dalam melihat sesuatu. Nah, dalam konteks mata kuliah kita, yaitu hadis sains, maka Islam juga punya cara sendiri untuk melihat sains, melihat temuan-temuan ilmuwan begitu. Oke. Nah, baik, ini sudah azan di sini, ya. Saya pause sebentar, nanti insya Allah kita lanjutkan setelah azan. Sedikit lagi insya Allah.
Baik, kita lanjutkan kembali ya. Sekarang kita masuk ke elemen dalam worldview Islam ya. Apa yang perlu ada dalam worldview Islam itu? Sehingga kita punya ciri khas dalam memandang sesuatu. Yang pertama, dalam pandangan hidup Islam ya, realitas dan kebenaran dimaknai berdasarkan pada kajian metafisik terhadap dunia yang nampak atau visible world dan yang tidak nampak invisible world ya. Jadi pertama, Islam itu ketika memandang sesuatu itu berdasarkan pada hal yang tidak tampak dengan yang nampak. Artinya apa? Artinya hal-hal yang tidak nampak, contohnya keyakinan, keimanan, ya, kemudian hal-hal yang gaib. Adanya Tuhan itu kan tidak bisa kita raba dan kita bisa rasakan dengan al-his, dengan apa, indrawi. Ya, kalau elemen-elemen di luar atau worldview di luar Islam, ya itu hanya yang dilihat, hanya hal-hal yang nampak saja, dan itu bedanya dengan worldview Islam, ya, yang membedakan dengan apa namanya ciri khas worldview Islam dengan yang bukan Islam. Kalau yang bukan Islam, mereka hanya akan melihat hal-hal yang nampak saja, menilai hal-hal yang nampak saja. Contohnya Lutfi Syaukani itu ya karena dia tidak menganggap adanya invisible world, ya, ada dunia yang tidak tampak, mereka menganggap bahwa ya Tuhan nggak ada. Dengan adanya corona yang menyerang sekarang, Tuhan nggak ada menurut Lutfi Syaukani itu. Nah, worldview Islam itu harus memadukan itu, harus melihat bahwa adanya virus corona dan lain sebagainya, yaitu memang ada campur tangan Tuhan di sana, ya, ada campur tangan dari invisible world, ya, dari sesuatu yang tidak nampak, gitu. Termasuk apa namanya, kita melaksanakan ibadah, melaksanakan aktivitas tertentu, tentu bagi orang yang punya visi Islam, worldview Islam, dia akan mengorientasikan tidak hanya untuk yang ada di dunia, tapi untuk hal-hal yang sifatnya tidak nampak. Dalam hal ini yang sifatnya ukhrawi, yang sifatnya itu apa namanya, yang sifatnya akhirat begitu ya. Kemudian yang kedua, pandangan hidup Islam itu bercirikan pada metode berpikir integral, ya, berpikir tauhidi. Seorang itu tidak bisa memisahkan antara dunia dan akhirat. Dua hal itu satu satuan, ya. Dua hal itu adalah satu bagian integral yang tidak bisa dipisahkan. Kita beramal di dunia itu untuk bekal di akhirat. Kita mengamalkan sesuatu di dunia itu ada pertanggungjawabannya nanti di akhirat.
Makanya tidak bisa dipisahkan, ya. Nah, orang-orang yang tidak punya worldview Islam, dia akan memandang bahwa kalau kalian mengerjakan sesuatu di dunia ini, ya udah itu urusannya di dunia ini, nggak ada urusan lain selain di dunia ini. Nah, gitu. Nah, yang ketiga, pandangan elemen lain dari worldview Islam yang penting adalah elemen-elemen pandangan hidup Islam itu terdiri utamanya dari konsep Tuhan dan diikuti oleh elemen lain yang, nomor 3 ya, pandangan hidup Islam bersumber pada wahyu yang diperkuat oleh agama, yang didukung oleh akal dan intuisi. Nah, ini yang paling membedakan dengan worldview sekuler misalkan, worldview barat, bahwa pandangan hidup Islam itu bersumber pada wahyu yang diperkuat oleh agama, ya, dan didukung oleh akal dan intuisi. Jadi yang pertama itu yang menjadi sumber pengetahuan bagi worldview Islam adalah wahyu, ya Al-Quran dan Sunnah. Ya. Maka orang-orang yang tidak menganggap bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah sumber pengetahuan, sumber informasi dan lain sebagainya, yaitu tidak bisa kita kategorikan sebagai worldview Islam. Nah, yang keempat, elemen-elemen pandangan hidup Islam terdiri utamanya dari konsep Tuhan dan diikuti oleh elemen-elemen lain yang berpusat pada konsep Tuhan tersebut. Ya, jadi dalam kita menerapkan worldview Islam, kita harus tepat memahami Tuhan, ya. Tuhan itu apa, Tuhan itu siapa, lalu kemudian manusia itu apa, manusia itu bagaimana, ya, alam itu bagaimana, ya, realitas itu bagaimana dan lain sebagainya. Nah, itulah teman-teman sekalian bahwa dalam kita memahami agama dan sains penting untuk mengedepankan worldview Islam, ya, agar kita punya inspirasi yang sifatnya Islami, ya, tidak semata-mata kita terus mengadopsi temuan-temuan dan hal-hal yang dianggap maju oleh peradaban Barat atau peradaban yang lain. Nah, mungkin itu teman-teman sekalian, kita cukupkan pertemuan kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.